Yang jelas saya bersyukur, terima kasih hasil Azukari ini dengan pakan menggunakan GBD sangat memuaskan. Saya mengajak teman-teman semua, para bibir khususnya, ayo kita bangun perkoian Indonesia ini dengan meningkatkan kualitas. Pasar sekarang bukan kualitas, bukan jumlah. Pasar sekarang bukan lagi banyak-banyakan ikan, tapi kualitas. Pasar Indonesia sangat membutuhkan ikan yang bagus, luar negeri juga banyak yang membutuhkan ikan-ikan kita yang berkualitas. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Apa kabar sahabat Koispedia yang menjadi paham? Hari ini saya berada di AKF atau Agung Koi Farm dan sedang dilakukan penjurian Azukari yang ke-9. Ini ikan-ikan dari Agung Koi Farm selama 6 bulan dikasih pakan dari JPD. Halo Mas Irfan dari Master Koi. Ini kita langsung aja ya melihat penjuriannya seperti ini. Jadi dalam penjurian ini semua juri diwajibkan untuk mengukur ikan. Kemudian nanti ikannya akan diambil kandidat per jenis. Jadi seperti ini pengukurannya. Juri yang bertugas hari ini ada 6, yaitu Pak Mubin sama Mas Irfan. Pak Mubin dari Blitar, Mas Irfan dari Kediri, kemudian Lekdi Ndeyeng, halo Lekdi, Om Pauzi, ini Kediri dan Tulungagung. Kemudian yang di ujung sana ada Pak Handoko sama Pak Aan Hanura dari Blitar dan Tulungagung. Yuk kita samperin ke sana yuk. Ini sambil lihat ikannya. Nah seperti ini pengukuran ikannya ini. Nah ini halo Pak Handoko dan Pak Aan Hanura. Oh sudah selesai. Waduh ini yang tak terlupakan ini. Ini udah selesai berarti. Di sini ada Pak Aan dan. Wih, abis gitu Pak ini ya. Ya Nggak mau ngukur. Terus yang ngukur sendirian. Pecat ya Pak. Tapi kita prank kan? Wow, nggak jadi dipecat dong. Weh, belum selesai ini masih ngukur kok. 62. Oke, finish. Tim 1 finish. 14 ekor ya. Jadi seperti ini pengukurannya. Nanti setelah pengukuran selesai, per jenis akan diambil kandidat, yaitu ada Kohaku, Sanke, Soa, dan Tanco. Masing-masing diambil kandidat untuk dipilih juaranya. Nah, di sini ada tim dari Om Pauzi sama Om Ndeyeng. Ini kan dari AKF seperti ini. Atau kalau kita lihat bodinya, bodinya istimewa ini ya. Luar biasa. Sudah selesai? Belum? Kurang 1 ekor. Oh kurang 1 ekor. Yang mana nih yang belum? Soa. Mana soanya? Oh ini. Soa. Ini tim bagian hitung-hitung ini. 6 yo. Nah ini yang hitung selisihnya ya. Jadi awalnya itu berapa, setelah 6 bulan kemudian jadi berapa, ada selisih berapa, kemudian nanti yang selisihnya terbanyak mendapatkan grow biasanya. Tapi saya kurang tahu nih nanti tanya Pak Agung kejuaraannya apa aja. Selesai? Selesai. Oke, selesai, tinggal yang ini. Ini selesai. Semua selesai.
Oke, nom-noman. Tapi kari dhewe iku mau. Ora lah kuwi dhewe. Oh, kari dhewe. Dhisik dhewe kene Pak. Kene dhisik dhewe. 13. Oke, ini juri semua sudah selesai untuk pengukuran. Setelah ini pemilihan kandidat. Nanti dibawa kemana ya? Ke bak sana. Baik, pengukuran sudah selesai. Handing disiapkan ya, supaya untuk pemindahannya enggak terlalu lama, karena juri akan memilih kandidat ini. Nah, ini handling menyiapkan plastik. Dibantu handling untuk pemindahan ikannya nanti. Silakan memilih kandidat. Selanjutnya akan dipindahkan nanti ke flat bagian timur. Setelah juri nanti memilih ikannya, mana yang terpilih, kemudian akan dipindah ke vat ini. Ini baknya sudah disediakan untuk Ya. penjurian. Silakan nanti yang mau dites berapa? Nah, ini kan masih kosong nih. Nanti akan dibawa ke sini. 10 ekor boleh, tapi juga boleh. Setelah sampai di sini, Kalau menurut juri juaranya akan dipindah ke sini nanti. Penentuan. Wow, masih ada lagi ya. Jadi supaya standby, oke, terima kasih. Jadi nanti akan dipindahkan ke bagian timur. ini belum selesai penjurian, masih pemilihan untuk kandidat juara. Nanti dia 5 terbaik untuk dipindahkan ke sebelahnya. Jadi perebutan jadinya di sini. Ya. Silakan Yuk. juri untuk menentukan kandidat. Juri memilih 5 ekor yang terbaik untuk dipindahkan ke bodine kayak Pak Mubin. Oke, sama ikannya sama yang angkat. Oh, sama bundek. Ini penjurian paling rame hari ini ya. Karena ada banggaan. Oh, gendong lagi Pak Mubin. Ya, ya, kita lihat caranya. Oke. Wih. Banggaan mau coba gendong koi? Boleh. Paan pindah, paan pindah. Kita lihat kita enggak. Oke, wah sangat ketok hari ini ya. Pindahkan tanpa jaring, tanpa plastik. Tangan serok. Ini memang tangannya sudah apa dengan Apalagi? Jadi nanti yang paling berat. Wih, soa mantap. Nanti oleskan balsem. Ya, orang ini sengaja Pak Mubin. Memang tukangnya koi dengan jadi Oh. Tukang pijet siap, tukang pijet. jadi pastinya sudah diperhatikan sama media ya. Pindahnya loh ini. Oke, 5. Wes. Tetap kering, nggak sampai kena air. Luar biasa ini. Ya, urusan pindah nanti belakangan. Ada visinya nanti, tenang ambil. Ya. Yo, kita hajar Pak Mubin hari ini. Terus kental lah, tenang ya. Kurang dulu. Lari-lari dia. Ngadek kok Pak Mubin. Dapat terus nggak bisa lepas kok. Lagi. Nah, ini dapat lagi Pak Mubin. Angkat. Nah, lihat tekniknya dan begitu ya. Nah, ini kalau nggak biasa pasti basah kuyup. Nah, ini kering kondisinya Pak Mubin. Sakti deh. Ya, kalau nggak tukang. Satu Sanke mendapatkan gelar Grand Champion dan akan dipindah. Halo, Pren. Ya, Apa kabar? Grand Champion terpilih adalah sanksi selanjutnya adalah RGC ya. Mari kita lihat penampakan Sanke Grand Champion. Ada sunyinya, kemudian sirosinya, berinya, bodinya, luar biasa banget. Pemiliknya adalah orang Bandung. Bandung, siapa ini? Mr. Rudi. Mr. Rudi dari Bandung. Selamat ya. Oh ya ngono kuwi lho Pak. Kimplah ya Pak Ibu ya. Betul. Dan Oh, apik tenan.
Mari kita lihat yang RGC, mana tadi ikannya? Ini GC dan RGC-nya. Sebelah kanan. Bagaimana pendapat dari JPD? Hah? Apik. Udah cukup. Kali ini finishingnya pol. Finishingnya pol kali ini katanya. Skin quality-nya, putihnya, sirojinya, Menyala bosku. menyala. 10. 10, 5 suara. Selamat pada nomor 10. Suwasasoku. Suwasasoku. Sudarsono Bogor. 10. Pemilih adalah Risa Sudarsono dari Bogor. Selamat. Ini best soalnya. Yo, best Sanke. 47, 4 suara. 47 yang mana? Yang ini loh. Subo Sumi. 47, 5 suara. Sandan. Nah. Dan 32, 1 suara. Sandan Kucing. Selamat kepada ikan nomor 47 menjadikan dia best Kaiso Santoru. Oke. Taruh naik ke tengah ya. Ikan siapa nih? Pak Yonatan nih kayaknya. Pemilihnya Mas. Pak Yonatan, kotanya Surabaya. Baik, pemilik best Sanke ini adalah Pak Yonatan dari Surabaya. Ya, selamat Pak Yonatan Arif. Weh. Sanke nomor 47. Dapat lagi. Best Kaiso Santoru. Wah, kalah harus juri lek punya kal. Yuk masuk. Masuk lep. Nah, ini best Sanke. Mari kita lihat best Sanke. Sini. Kuci Beni Sandan. Wow, merahnya istimewa ini. Putihnya ini yang keren. Bodinya juga bagus. Best kok aku. Dengan best aku nomor 37. Karyana. Mr. Karyana. Teman, Mr. Karyana ikannya mendapatkan best aku. Mendapatkan best Tanjo. Elizabeth Kediri. Wah, dapat lagi. Jadi best Tanjo pemiliknya adalah pemilihnya dulu. Elizabeth Kediri. Ibu Bapak Elizabeth ya. Ya. Terima kasih Pak Elizabeth yang juga datang pada Elizabeth Kediri, selamat. ikan kalinya mendapatkan Dapat best Tanjo. Best Crew. Kandidat Kohaku. Kemudian selanjutnya ya. Best Crew-nya mana Best Crew? Oh, yang ini Best Crew. Nah, ini dapat Best Crew. Ini ya? Oh, Pak Pitrol yang dapat. Ini Best Crew. Terus, ada 2. Best Crew 2. Ini Best Crew 1, yang ini Best Crew 2. Kemudian masih nambah lagi 1 ya Best Crew-nya. Best Crew 3 nambah lagi 1. 5 suara terakhir. 27 suara putra nomor 27. Oh, aku. Mendapatkan best crew yang ketiga. Kemudian ada Hans Koi Ngawi. Best Crew ketiga. Kok aku. Demikian rangkaian penjurian Asukari. Halo Pak Kiwan. Halo. Apa kabar nih? Baik sekali. Nah, mengenai Azukari hari ini Ya, di AKF yang ke-9 ya? yang ke-9. Penjurian. Benar. Bagaimana nih hasilnya menurut Pak Kiwan selaku dari Platinum Adi Sentosa nih? Ya, ini pertama-tama kita bersyukur ya dan berterima kasih buat AKF dan selamat sekali lagi. Ini yang ketiga kalinya berturut-turut menggunakan JPD. Untuk hasilnya, aku rasa setiap tahun selalu ada peningkatan. 2 kali Kohaku dan kali ini Sanke-nya luar biasa sih. Iya, ada SOA juga kan? Ada SOA, benar. Itu jadi 3 kali aku rasa Pak Agung juga puas hasilnya. Juri-juri juga masih amazed. Teman-teman breeder juga hari ini banyak sekali yang datang. Dan semuanya memang melihat hasilnya luar biasa. Ini berkat genetik, keepingnya. Dan tentu saja JPD hanya mendukung di bagian ini. Kalau dari pertama, kedua, dan ketiga nih mana yang paling mencolok? Kalau mau dibilang mungkin yang ke-8 itu. Karena selain daripada omset yang besar sekali, jumlah ikan juga jauh lebih banyak kayaknya. Iya. Kalau nggak salah ya, jumlah ikan lebih banyak. Sama 50 kalau nggak salah. 50 ya, sama ya, kurang lebih.
Tapi memang kalau di tahun ini, kalau saya tuh kalau secara pribadi itu lebih suka hasil skin yang di kali ini. Saat ini ya? Saat ini, karena ya itu Pak Agung tuh belajar. Makanya ini yang bagus dari setiap breeder itu, dan kita keeping koi itu harus belajar. Nah, Pak Agung tuh belajar di tahun lalu, kurangnya apa? Kurangnya adalah skin quality-nya. Ya betul. Ini saya ikut panen. Bener ya? Skinnya keren. Skinnya, karena 2 bulan sebelum panen, sudah dikasih shogun. Nah, tahun lalu tuh, atau yang sebelumnya yang ke-8 itu agak telat dikasihnya. Makanya skinnya nggak bisa ngejar. Oke. Jadi urutannya gimana kalau ngasih pakan yang bagus? Sebenarnya balik sama kondisi ikan. Tapi memang kalau biasanya, kalau aku diajarin, atau aku nanya-nanya ke teman-teman dealer, ataupun breeder, mereka tuh sukanya itu ngejar growth sama colornya dulu. Sudah dapat, baru nanti 2 atau 3 bulan terakhir tuh sudah sesuai dengan ukuran atau colornya, mereka baru finishing. Karena kita nggak bisa hindari ikan dengan pakan dengan high growth, ikan yang makan dengan spirulina yang tinggi seperti Benny Fuji gitu, itu akan menguningkan si Roji. Karena memang gitu ya? Kerja organ kan berat. Tetapi Sorry ataupun Benny Fuji-nya kami dari JPD itu sudah ada protect liver selama digunakan sesuai dengan pakan yang tepat gitu. Pakan yang standar lah gitu. Nggak dipush terlalu kencang gitu ya. Tetapi tetap ada membuat ikan lebih berat lah kerjanya pasti ada, sehingga lebih menguning si Roji-nya. Nah, makanya dibutuhkan pakan wisdom dan juga whitening dari Shogun untuk kembali memutihkan si Roji-nya. Oke gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Iwan. Sama-sama. Oke, sukses selalu JPD. Sama-sama juga Wana Koi. Oke Pak Agung, acara sudah selesai Pak Agung, gimana rasanya hari ini? Alhamdulillah sudah selesai, seneng. Ini tadi juri dari mana saja Pak Agung? Dari Kediri 2, Mas Sumadi, Alfi Grand Koi sama Irfan. Dari Tulungagung 2, Wong Koi, Pak Fauzi sama Pak Hanura. Dari Blitar juga 2, Pak Handoko, Queen Koi dan Ali Mubin. Oke, 6 jurinya. Dari independen ya berarti ya? Ya. Semua ya? Itu semua independen? Ya, semua independen. Oke. Kita ratakan, kita semua teman Mas. Jadi kan kemarin beda, jadi memang setiap Azukari jurinya beda-beda gitu? Beda-beda. Wah, ini semua dirangkul nih oleh Pak Agung nih. Nah, sekarang saya mau tanya ikannya nih Pak Agung. Selama menggunakan JPD ini berarti berapa kali ya? 3 kali ya? 3 kali saya pakai JPD. 3 kali menggunakan JPD. Hasilnya dari 1, 2, 3 ini yang paling menarik yang mana nih Pak Agung? Bingung saya, tapi yang jelas bagus semua. Memuaskan. Nah, bagus semua. Jadi hasilnya gimana Pak Agung memuaskannya? Jadi mulai dari growth-nya itu bagus. Terus ikannya itu perkembangannya mulai dari bodi, pangkal, kepala, dan warna itu bagus. Terus juga sehat. Pak JPD ini memang benar-benar imunnya ikan itu beda, bagus. Bagus ya? Iya. Kalau untuk penggunaan pakan, treatmentnya seperti apa? Kan ada beda-beda pakan nih. Nggak hanya satu pakan kan? Ada berapa jenis yang dipakai? Kalau di JPD ini pakai Sorry dan Sorry untuk grow dan colornya pakai AK Fuji. Sorry untuk grow, colornya AK Fuji. Ya. Ada lagi nggak? Mau finish, mau panen aja kita campur yang namanya Shogun menjelang panen sebelum 2 bulan itu. 2 bulan sebelum panen. Nah, treatmentnya Sorry-nya bulan keberapa? Terus AK Fuji ya? AK Fuji-nya bulan keberapa, kemudian Shogun-nya bulan keberapa gitu Pak? Simpel saja Mas, jadi Sorry-nya 2, color-nya 1, AK Fuji-nya 1, jadi 2:1. Oh, dicampur? Kita campur gitu aja, kita kasihkan tiap hari. Sampai panen? Sampai panen, terus 2 bulan menjelang panen, campuran itu saya kasih 50% Shogun. Oh gitu, aja. Jadi tetap ya 20, 30, 50 gitu? Ya. Nah, ini untuk apa Shogun itu? Kenapa kok dipakai Shogun? Ya. Jadi dari anjurannya sana memang Shogun itu bagus untuk finishing, bagus untuk meningkatkan kualitas kulit. Jadi kan lebih putih, lebih shining gitu. Oke, mungkin vitamin E-nya gitu ya? Mungkin ya. Gak tahu sih, aku juga belum ngerti kandungannya apa. Untuk kiper-kiper juga bagus, banyak yang komen dia pasti selalu pakai JPD untuk finishing kulit. Oh, untuk kiper pakai itu juga ya? Banyak. Untuk ikan show berarti? Nah, kalau hasil dari biasanya kan kalau di grow kenceng sama colornya AK Fuji ya, itu kan ada yang bilang putihnya itu agak menguning, itu apa memang benar Pak? Betul, tapi kalau itu mungkin kebanyakan colornya ya, makanya sebetulnya yang bagus itu diimbangi sama yang Shogun tadi. Oh, terus diimbangi gitu? Iya, tapi saya ini cuma
menjelang panen sebelum 2 bulan saya kasih Shogun. Shogun. Ya, ini kalau kita lihat tadi penjurian kan skinnya bagus ya. Iya bagus. Jadi merahnya strong, putihnya juga bagus. Oke, mungkin dari saya itu dulu Pak Agung. Dari teman-teman mungkin ada? Oke, aku mau tanya nih. Dari 3 kali gunain JPD, Ya, 2 kali kan GC-nya Kohaku. betul. Terus yang ketiga ini GC dan RGC Sankey semua. Iya. Ini pakannya atau ikannya atau apa Pak Agung alasannya mungkin? Bahannya, nomor 1 bahannya. Bahannya. Ya, yang Bahan GC-GC Kohaku itu memang bahannya yang Kohaku dulu itu bagus-bagus. Jadi bahan yang Sankey memang menurut saya kalah dengan yang Kohaku. Nah, yang ini memang bahannya bagus-bagus Kohakunya. Bagus-bagus Sankey-nya. Yang ini termahal pun juga Sankey. Banyak Sankey yang laku mahal yang di Yang 9 ya. Memang pas seleksi memang ketemu banyak gitu. Betul. Jadi standar kita seleksi itu bukan sepertiga Kohaku, sepertiga Sankey, sepertiga Showa, bukan. Kita standarnya quality terbaik dari satu breedingan lah, satu generasi breedingan gitu. Jadi kita nggak tahu banyak mana, banyak nggak apa. Pokoknya yang terbaik itu aja. Nah, yang info untuk yang ke-10 nanti ini kebetulan banyak sewanya. Tambah keren tuh. Memang yang dalam seleksi ketemu yang paling banyak. Betul, ya. Untuk yang Sankey seangkatan ini memang banyak yang bleset, yang banyak yang kurang jadi. Kebetulan sewanya banyak yang bagus. Oke, saya ucapkan selamat dulu ke Pak Agung untuk Terima kasih. yang ke-9 ini sudah alhamdulillah selesai untuk penjuriannya dan ikan-ikannya keren-keren Pak Agung, dan cukup surprise untuk yang ke-9 karena Sankey yang jadi grand championnya Pak Agung. Ya. Ini memang seperti yang dijelaskan tadi bahwa Sankey-nya populasinya lebih banyak ya Pak. Betul. Dan kemungkinan untuk yang ke-10 nanti itu adalah banyak soanya. Iya. Bisa jadi grand championnya bisa soa juga, tapi Kita nggak tahu. belum tahu Pak, Kita ya. nggak tahu. Karena juga kadang yang termahal pun belum tentu jadi grand champion juga. Betul. Oke, nah mungkin kalau dari melihat dari pertumbuhannya Pak Agung, dari yang 8 kemarin terus yang ke-9 ini ada perbedaan nggak sih Pak Agung kalau untuk dari sisi body dan skin-skinnya? Kalau pertumbuhannya kurang lebih imbang lah, sama lah. Bahannya kita memang benar-benar saya pilih yang potensi bagus untuk Azukari. Jadi kalau melihat perkembangan memang dari yang 7, 8, dan 9 ini kurang lebih sama. Yang membedakan cuma yang ini banyak Sankey-nya, kebetulan giginya Sankey. Yang kemarin Kohaku gitu aja. Oke, terima kasih Pak Agung. Sama-sama Mas Budi, Mas Uba, Mas Aziz, Oke Green. Siap. Apa ada pengurangan harga untuk didistribusi? Kalau kita itu langsung aja itu. Soalnya itu yang kita perlukan. Jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupin itu. Terima kasih. Syuting lagi tambahin bayarnya oleh Tempora. Ini padat, singkat, jelas. Wis rego. Monggo silakan kok dijawab kok. Pertanyaannya adalah Om Bekuk masih JPD nggak? Oh, itu takut. Oke, ya, aku tahu teman-teman yang sekitar Kediri ataupun Blitar ini banyak teman-teman breeder. Tapi ketika show, saya mengapresiasi karena teman-teman juga percaya menambahkan formulasi JPD di sana ataupun produk lainnya yang dipunyai oleh PT Platinum itu ada ISIL juga. Teman-teman juga banyak yang menggunakan itu. Nah, sambil saya menjelaskan ini, mungkin ini akan dibantu untuk dibagi beberapa brosur. Sebenarnya begini, JPD, kita ngomong lebih spesifik ke JPD lah ya. JPD itu kalau dikenal sebenarnya tidak hanya punya pakan yang premium yang saat ini. Yang teman-teman tahu harganya mungkin cukup tinggi kalau untuk keeping ikan-ikan berbagai jenis kualitas. Saya juga tidak bisa memungkiri kalau yang dibutuhkan oleh teman-teman itu tidak selalu untuk ikan yang show. Mungkin ikan yang sudah terseleksi bisa menggunakan seperti Shori, Akafuji, ataupun Shogun gitu. Tapi JPD itu juga punya beberapa pakan ekonomis yang teman-teman itu bisa lihat sendiri di beberapa brosur ini. Itu yang pertama itu bisa membantu teman-teman dari segi harga. Karena gimana pun
saya bisa memastikan bahwa pakan ekonomis ini tetap diproduksi di Jepang oleh JPD, tidak ada penurunan secara bahan baku dan sebagainya, tetapi memang dari harga ada kualitasnya. Dia tidak selengkap formulasi yang ada di pakan premiumnya. Misalkan kalau teman-teman melihat ada Fujiyama di sana, itu juga sebenarnya adalah pakan growth-nya. Nah, tetapi bedanya dengan Shiori misalnya, Fujiyama dia punya protein yang lebih rendah, itu pertama, jadi dia tidak high growth seperti Shiori. Yang kedua, dia tidak punya kandungan astaxanthin di dalamnya, sehingga ketika ikan koi growth, dia tidak menjaga kestabilan dari warnanya. Sedangkan Shiori, kalau teman-teman melihat, meskipun high growth sampai 18 cm, beninya itu tidak pecah, karena dijaga di sana. Lalu ada formulasi kalsium di Shiori, itu yang tidak ada di Fujiyama. Lalu yang terakhir, hanya pakannya JPD yang high growth seperti Shiori, Beni Fuji, bahkan Aka Fuji itu yang ada klaim support liver. Artinya JPD itu menyadari pakan yang high growth, pakan yang high spirulina, pakan yang terlalu berlebihan itu akan mengganggu bagian liver terutama dan organ-organ lainnya. Tetapi untuk pakan premium JPD itu dijaga dengan pemakaian normal ya, pemakaian normal artinya 1-2% per hari dari volume berat badan ikan, itu akan semacam garansi lah dari JPD bahwa livernya itu tidak akan rusak. Salah satu indikatornya teman-teman bisa lihat bahwa tidak ada ikan yang menguning. Menguning itu salah satunya karena organ atau livernya rusak, begitu. Nah, itu yang dijamin dari pakan-pakan premiumnya. Beberapa jaminan itu dengan harga yang cukup jauh dengan pakan-pakan ekonomis, itu yang tidak ada dalam pakan ekonomis. Nah, tetapi kualitasnya saya bisa menjamin itu masih kualitasnya JPD. Jadi dibandingkan dengan pakan sejenis dengan harga yang kurang lebih sama per kilonya, masih jauh lebih baik kalau dari sisi saya untuk mengatakan JPD masih jauh lebih aman dan jauh lebih sehat. Itu yang pertama. Jadi dari segi harga, buat teman-teman yang keeping untuk kolamnya banyak kayak Mas Aji gitu ya, di Saka ataupun Om Beduk di Blitar dan teman-teman semuanya, aku rasa pakan ekonomis JPD seperti Fujiyama, Yamato ataupun Sekirin itu bisa jadi opsi. Terkait dengan diskon, untuk daerah Kediri Blitar itu sebenarnya kita untuk saat ini yang punya dealer tetap itu baru di AKF, begitu. Saya saat ini belum bisa menjanjikan apapun terkait harga, karena memang salah satu kebijakan kita, bahkan Mas Agung juga tahu bahwa tidak boleh menjual di harga price list. Tetapi kalau memang ada komitmen dari teman-teman di Blitar ataupun Kediri, dan nanti coba saya diskusikan juga di internal serta dengan Mas Agung, seperti apa yang bisa disupport dari JPD ataupun Platinum, misalnya untuk produk-produk yang lainnya seperti High Seal, Mijuho dan lain-lainnya gitu. Dari kita juga obat-obatan ikan, teman-teman juga pasti banyak yang pakai seperti Bimilin, Pafurajin, Elbayu, Oxytetracycline gitu, Agriflavin, itu juga produk-produknya dari PT Platinum Madi Sentosa. Jadi untuk saat ini saya belum bisa menjanjikan apapun, tapi akan saya carikan skemanya kalau teman-teman juga komitmen. Jadi intinya dua pihak ya Pak Agung ya, fair ya. Jadi dari sisi teman-teman komitmennya seperti apa, nanti dari kami, dari PT Platinum Madi Sentosa kita juga akan komitmennya seperti apa. Lebih ke sana sih. Ya, Om Bagok ya. Yang penting 1 minggu JPD tidak pernah menjanjikan 1 minggu growth 2 cm, enggak. Ya, selamat malam, ini Pak Purwo dari Blitar. Halo Pak, salam kenal. Ini untuk pemberian pakan JPD ini biasanya teman-teman semua itu rata-rata untuk keeping, persiapan show. Jadi untuk perawatan sehari-hari terkadang-kadang pakannya yang ngawur, pakan lele dan segala macam. Ya untuk menjaga kualitas seperti ikannya bisa kayak ikannya Pak Agung seperti ini kan kita dapat informasi barusan bahwa kita sama-sama JPD. Makanya saya ingin bertanya untuk pemberian pakan JPD itu bagusnya mulai size berapa dan jenis pakan-pakan yang harus kita
terapkan untuk ikan itu supaya kualitasnya paling nggak yang mirip-mirip punya Pak Agung. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Purwo, salam kenal sekali lagi. Nah ini memang benar, sama ini kan belum tahu ya, ini sampai berapa digiting, monggo silakan. Yang pasti pertama sekali lagi saya memastikan bahwa JPD tidak pernah mengklaim genetik ikan. Itu dari JPD bisa berubah. Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa memang ikan ini genetiknya sudah bagus. Itu pertama. Jadi kalau yang dipelajari dari Jepang langsung ke saya, itu ada 4 faktor. Yang pertama genetik, yang kedua adalah cara keeping, termasuk air dan juga fasilitas ya, mau matpon ataupun yang di kolam beton. Yang ketiga adalah soal kesehatannya Pak. Jadi kita mau sebagus apapun genetiknya, mau sejago apapun keepingnya, mau sebagus apapun pakannya, tapi kalau ikan sakit, ketika kita jual atau kita show pasti kalah, gitu. Drop ikannya. Itu ketiga. Nah, yang keempat barulah JPD. Barulah pakan. Yang keempat barulah pakan. Jadi dari sejak kapan menggunakan JPD? Sebenarnya saat ini JPD sudah ada JPD breeder. Kalau teman-teman ada di brosur ya, itu sudah bisa menggantikan kutir ataupun casut ataupun artemia yang biasa dikasih ke burayakan ikan. Karena itu sudah dicoba oleh Ketua APKI Pak Santoso dengan Showa Doitsu sudah 2 Showa Doitsu dan 1 batch Kohaku. 3 batch itu dari awal mula itu tidak pernah dikasih cacing, kutu air dan sebagainya. Pak Agung dengar sendiri dari Pak Santoso, kita juga sudah buat videonya berapa kali, dan itu dipastikan tidak pernah ada yang lain dan langsung menggunakan JPD breeder. Nah, JPD breeder itu sudah mempunyai formulasi untuk menjaga dari mulai burayakan, jadi ada kalsiumnya, ada omega 3 Pak. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mohon maaf, senior-senior yang punya anak masih bayi pertama, jadi segala nutrisi yang dalam ASI dan termasuk susu formula yang mengandung omega 3, DHA dan EPA segala macamnya itu sudah ditambahkan ke dalam JPD breeder, sehingga hasilnya itu bisa memastikan dia punya struktur secara body, secara tulang terutama, itu menghindari kecacatan yang lebih banyak.